Selamat sore para hadirin. Sekarang jam 16.46 tapi sudah gelap. Aduh, males ya. Udah gue tutup. Soalnya pemandangan depannya kagak ada. Bersihin hutan. Daripada kita melihat yang tidak-tidak ya, kita tutup saja. Nah, jadi gue baru sampai nih. 4 bulan ke depan kayaknya gue akan kayak gini deh. Jadi rada-rada sedeng gitu karena ngomong Anstad ngobrol sama orang, gue ngobrol sama kamera mulu ya kan. Jadi gue baru sampai ya di Rothenburg jam 4. Sebenarnya ternyata dari Hamburg deket loh. Bisa cuma 45 menit kalau pakai kereta yang jadi tuh sama-sama tujuan akhirnya ke Bremen, tapi ada satu kereta yang dia tuh nggak stop di stasiun-stasiun yang lebih kecil gitu loh. Padahal ini juga stasiun kecil sebenarnya. Apa kabar itu stasiun yang lebih kecil lagi? Ya jadi Anstad 1 jam tuh cuma 45 menit sudah sampai di Rothenburg. Karena hari Minggu di desa ini ternyata tidak ada bis sama sekali, Bo. Jadi gue harus naik taksi tadi sampai rumah dan habisnya lumayan 11 euroan sampai ke depan pintu gua. Tadi nggak apa-apa sih, gue rela karena bapak sopirnya sangat baik. Tadi gue tanya-tanyain aja sih kayak kehidupan di sini tuh kayak sesepi apa gitu kan. Terus kayak belanja di mana segala macam gitulah. Jadi besok gue itu kan harus ke rumah sakit ya. Terus kata dia kayak, iya lu tuh ada di ujung sebelah barat dan kayak rumah sakit itu tuh di ujung sebelah mana gitu kata dia. Kalau kemarin kata orangnya waktu Uber Gabus lu selama gue itu dia bilang kalau mau naik sepeda tuh sekitar 15 menit. Tapi kalau enggak pelan-pelan naik sepedanya gitu. Ya kagak tahu sih gue kalau naik sepeda. Maksud dia pelan, maksud dia cepat kan secepat apa ya. Kalau orang bule mungkin bisa 15 menit, kalau gue mungkin setengah jam kali. Tapi kalau jalan kaki, kata orang taksinya itu bisa 45-1 jam. Sehat bu. Terus sekarang gue barusan gue bukan habis sih, sedang beberes-beres. Hal pertama yang gue lakukan adalah tadi memasukkan masker muka. Walaupun kulkas masih kosong, tapi masker jangan kasih kendor ya kan. Ternyata kayaknya tempat ini sepi deh. Jadi mungkin gue bisa nunjukin kayak apa dapurnya ya. Sekarang kita beberes dulu dah. Ini kemarin yang gue ingin lakukan adalah ngepok-gepokin kasur. Tadi gue itu habis ngasih apa nih namanya ya? Kayak alas gitu doang sih sebenarnya. Terus di atasnya lagi gue disuruh ngasih lagi beginian. Ini itu bahannya enak dah. Bahannya kayak apa ya tuh? Kayak anduk gitu. Tapi nanti di atasnya dikasih spray lagi gitu. Jadi itu dia buat Wasserdicht tuh kalau ketumpahan sesuatu. Terus menghindari ada kutu-kutu kasur sama alergi cenah. Bagus nih, gue baru tahu sih ada kayak beginian, bisa nih beli kali ya buat di rumah. Baru menginjakkan kaki di kamar di Rothenburg. Kalau mau room tour, nih udah habis. Segini aja ibu-ibu. Ya, muka gue lagi. Sekarang sudah jam berapa? 20.25. Baterainya kayak udah mau habis gitu. Habis itu jadinya akhirnya gue matikan kameranya, terus lanjut beres-beres. Sekarang sudah beres. Belum nih, masih ada kutang nih. Hasilnya beberes tadi. Ini di situ mejanya sudah lumayan kosong-kosong. Sini kulkas, atasnya gue taruh. Jadikan buat ini skincare saya lumayan banyak ya. Berat koper gara-gara mereka nih. Terus akhirnya di sini ya jadi buat alat-alat mandi gitulah. Lama-lama kagak ada yang spesial. Di sini enaknya nih bisa nyimpan sesuatu juga di sini. Udah deh, jadi gue mau siap-siap buat besok. Tahu nih apa saja yang harus disiapkan gue. Jadi deg-degan ya. Doakan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi. Dadah. Lagi di ruang ganti baru sampai. Jam segini hampir nggak ada orang sih sebenarnya, karena sebenarnya udah siang. Tadi gue ada kejadian, gue ya Allah, gue baru 3 hari di sini sudah banyak yang terjadi di hidup gue. Ntar malam lah ya kalau udah di rumah gue ceritain. Gue lelah dengan semua ini. Sudah ganti baju, mesti dikunci rambutnya, tapi kira-kira begini lah ya penampakan saya.
kalau pakai baju. Cie. Mumpung ada waktu saya ngevlog dulu. Ini habis dari buat Trips Art, habis ngasih dokumen-dokumen sama habis ini Gripo Impfung gitu. Saya envolen banget kalau mau Gripo Impfung. Winter ini memang apa namanya, marak ya. Emang banyak kan kalau winter tuh yang kena gripe gitu-gitu. Jadi untuk menghindari, saya sarankan untuk teman-teman, apalagi yang hidup sendiri ya, kalau sakit nggak enak kan rasanya. Jadi lebih baik kita infant lesson. Untuk teman-teman yang berpikir harinya sedang buruk banget, ingatlah kisah berikut ini. Jadi ceritanya gue sekarang kan lagi tinggal di suatu desa, tapi ya nggak desa-desa banget sih, lumayan kecil lah kotanya. Dapat fasilitas kamar, tapi jarak dari tempat gue tinggal ke rumah sakit itu kalau jalan kaki 40 menit. Bis itu cuma ada pagi 1 jam sekali sampai jam tertentu, sore paling sore tuh jam 5 sore, abis itu udah nggak ada lagi. Sedangkan gue kalau misalnya di rumah sakit itu kadang nggak nentu kan, bisa sampai jam 4:30. Pernah juga jam 5 gitu, jadi goodbye kan sama kendaraan umum. Akhirnya gue dikasih lah sepeda. Tapi jadi sebelum dikasih sepeda itu gue sudah mengalami ya, gue baru 3 hari di sini, itu belum pernah gue mendapati kejadian seperti ini di Hamburg selama gue hidup 8 tahun. Hari Minggu gue pindah ke sini, gue nggak mendapati, tidak ada bis sama sekali, gue harus naik taksi. Hari Senin gue mesti ke rumah sakit, gue harus naik bis itu sampai Bahnhof, habis itu gue nunggu setengah jam, udah gitu baru naik. Nah hari Senin malamnya gue kan mesti belanja dulu tuh, karena gak punya makanan sama sekali. Jadi gue pulang, gue jalan kaki sampai ke kota kira-kira 15 menit. Habis itu setelah belanja udah lewat jam 5 lagi. Akhirnya gue mesti naik taksi pulang ke rumah. Hari Selasa hari teraman, karena gue naik bis, kebetulan bisnya bareng-bareng anak sekolah jadi gratis. Abis itu tapi mesti jalan kaki dari halte ke rumah sakit 15 menit, terus pulangnya juga gitu jalan kaki, habis itu naik bis, aman. Nah dan hari Selasa sore gue dapet email kalau gue bisa pakai sepeda. Hari Rabu pagi gue pakai sepedanya dan mendapati kalau lampu di sepedanya nggak bisa nyala. Tapi gue udah udah harus berangkat, jadi ya udah tanpa lampu gue berkendara. Ketangkap polisi. Ditangkap polisi, gue disuruh bayar denda 20 euro. Nggak pernah itu terjadi seumur hidup di Hamburg ya. Habis itu gue harus geret sepedanya sampai ke rumah sakit saudara-saudara. Tapi ya gue curang. Begitu udah terangan gue naik sepeda. Terus gue minta izin pulang cepet karena bilang gue harus beli lampu buat sepeda. Terus habis itu gue ke toko sepeda, gue bilang gue butuh lampu. Terus habis itu dia lihat di mana butuhnya dan segala macam, dia kotak-kotik, ternyata dinamonya kagak nempel. Sebenarnya nempel, gue udah itu dia tuh muter tapi kurang nempel cenah. Begitu dia kotak-katik bisa tuh 20 euro itu sia-sia. Terus tadi gue pulang dengan hati riang, lampu udah nyala, terus di tengah jalan saljuan. Besok gimana saya berangkat? Mandangan gue langsung ke tempat sepeda ya. Sepeda gue ini paling pojok. Cia. Jadi gue setiap hari mengendarai doi dari sini sampai rumah sakit. Halo. Mau memperlihatkan bentukan gue yang berantakan ini. Anjay, panas banget. Sebenarnya gak enaknya, gue taruh mana biar kagak bergerak ya. Tangan ini sepertinya tremor. Sebenarnya bikin gak enak itu tiap kali bersepeda tuh. Aduh ya Allah, gue kayak gembel ya. Mohon maaf. Ya kayak tukang villa kan. Yang mengganggu gue sebenarnya, gue bersepeda itu nggak apa-apa, kuat-kuat aja. Cuma yang mengganggu adalah karena dingin banget. Jadi kan pengennya pakai setebal mungkin gitu kan biar nggak kedinginan. Cuma karena kita bergerak bersepeda, jadi tuh di dalam jaket tuh panas gitu.
gue udah pakai kemeja dari kemarin sampai yang akhirnya nih pakai kaos doang, tetap aja masih keringetan, tapi nggak separah tuh hari-hari pertama sih. Ya gue baru pulang dari hari ini, hari ke minggu kedua gue sih. Nggak kerasa ya udah minggu kedua aja, di hari Rabu. Besok hari terakhir di minggu kedua, karena Jumat gue pergi ke kondangan, jadinya besok gue udah ke Hamburg lagi. Besok hari terakhir, hari Jumat gue libur. Sampai sekarang gue cufriden banget, seneng banget di rumah sakit itu, karena orangnya nggak tahu, entah karena masih minggu-minggu baru ya, atau emang mereka baik-baik banget, tapi gue merasa mereka baik-baik banget. Apalagi stasiun Ärztin yang betroyen gue itu, yang mendampingi gue, dia juga baik banget, orangnya sabar, mau ngejelasin gitu. Ada aja kan orang yang kayak ngeliat, ini orang kok bego banget gitu ya, tapi kayak dia kalau gue nggak tahu sesuatu, dia nggak yang kayak lu nggak tahu gitu, tapi berusaha menjelaskan dengan sabar dan dengan baik. Jadi gue seneng banget sama dia. Apa aja yang sudah gue lakukan ya, pokoknya kalau ambil darah gitu-gitu itu pasti ya. Infus jujur aja di minggu sampai sekarang baru sekali, dan itu juga masih dibantuin, karena waktu itu gue sempat sih lumayan beberapa kali waktu formulatur, waktu praktikum yang dulu itu udah beberapa kali, karena udah lama ya, dan masang infus tuh kayak perlu keterampilan menurut gue sih. Satu tangan tuh kayak rada kalau udah lama nggak ngelakuin lagi tuh lumayan susah memulai laginya kalau menurut gue ya. Tapi itu bukan fokus kerjaan gue, karena fokus kerjaan gue tuh ya kayak nemenin si dokter ini. Misalnya pagi-pagi nih, gue ceritakan saja ya, berarti pagi-pagi gue ngeliatin pasien-pasien yang ditanganin sama dokter gue ini, ngeliat dari apa sih, kan jadi ada dokumentasinya gitu kan, dari susternya lah atau dari dokter yang shift malamnya lah gitu kan. Kita baca-bacain apa aja yang terjadi atau apa aja yang dilakukan, atau kayak hari ini ada kegiatan apa atau ada ultrasuhung apa yang harus dilakukan sama si pasien itu gitu. Jadi harus dicatat, gue siapin semuanya. Kalau pas dia datang nanti dia ulangin lagi, ngasih tahu gue lagi. Kayak mungkin ada dari gue, kan gue juga ya belum sempurna lah ya, jadinya pasti ada lagi input dari dia yang gue lupa atau nggak tahu kalau itu ternyata kayak penting gitu, atau ada dari operan dokter atau suster yang belum ditulis kayak gitu, nanti gue catetin lagi. Terus habis itu kalau kita udah duit semua sama pasiennya, terus kita visit pasien satu-satu, tanyain lagi lah apa keluhannya segala macem, terus kita kasih laporannya, apa ultrasuhung apa yang udah ada hasilnya, atau kita harus ultrasuhung apa lagi, kayak gitu-gitu. Kalau udah selesai, biasanya sih ya, kalau dulu tuh kalau gue praktikum di rumah sakit lain, gue baru datang pasti langsung ngambil darah gitu pagi-pagi kan. Nah mungkin karena gue sekarang udah koas, jadi gue dilihatnya mungkin beda ya sama yang formulatur atau yang magang-magang yang lain itu. Jadi gue datang kayak gitu dulu, ngerjain apa yang dokter biasa lakukan. Setelahnya baru gue lihat nih kerjaan suster yang misalnya itu ambil darah, kamar-kamar mana yang belum diambil darahnya dan harus cepet-cepet. Nah itu biasanya baru gue lakuin. Nanti pasti ada aja sih, kerjaan tuh pasti ada aja. Terus nanti gue nulis juga arts brief lah gitu, atau surat dokter yang buat kalau misalnya nanti pasiennya di entlasen atau di istilah bahasa Indonesia ya, kalau dipulangin lah pokoknya gitu. Kalau ada ultrasuhung misalnya hari ini, misalnya contohnya ya, ada yang harus disonografi, ya udah nanti gue ikutan naik ke ruang sono gitu. Disuruh-suruh juga nyoba-nyobain pakai sonografi, walaupun kayak kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu sih, standar yang gue paling bisa itu adalah menemukan hati, nira tuh ginjal, Harnblase pasti. Tapi sounds yang menurut gue masih susah itu untuk gue menemukan adalah pankreas dan Milz. Ya Milz kadang-kadang lumayan bisa sih, tapi pankreas tuh kayak yang mana strukturnya tuh kadang gue nggak tahu gitu. Terus sedangkan kayak waktu itu, kayak hari ini tuh Oberarztnya yang mendampingi gue, dia kayak ingin mengajari gue gitu. Niatnya sangat baik sih, coba kayak pas dia kayak coba dicari pankreasnya, kayak gue kesini kesitu kagak ketemu ya kan. Terus kayak suatu saat tuh ketemu gitu, tapi gue tuh nggak tahu kalau itu pankreas. Jadi kayak iya itu terus gue kayak ya padahal I don't know. Sampai sekarang masih oke lah, belum yang kayak ribet-ribet banget gitu. EKG udah gitu, apalagi ya, kayak hari ini baru gitu-gitu aja. Baru ngomong 10 menit udah gelap.
Kayak kalau pulang lebih sore lagi ntar udah keburu malam ya kan. Jadi ini pemandangan malam saya teman-teman, atau pagi ya, lebih gelap lagi daripada ini. Cuma ya begitulah. Di situ sebenarnya masih ada klinik bagian dari rumah sakit gitu sih. Ini terlihatnya rada-rada creepy ya. Mari kita tutup ya.